Sudah mulai. Oke, saya logout dulu. Sampun, Pak? Sampun. Sampun. Oke, saya ulang dari awal. Jadi saya langsung share screen kan saja untuk SKP saya. Login seperti biasa menggunakan password username dari MySAPK. Kemudian untuk tampilan awal ini masih belum ada isinya, masih kosong. Jangan perlu menambahkan SKP dengan klik tombol yang di sini tambah SKP. Kemudian tanggal periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Pendekatannya kuantitatif. Klik OK. Klik OK, maka akan keluar tab yang ada di sini. Tab SKP. Apa namanya? Ini tempatnya, tempat untuk meletakkan RHK. Untuk mengisi RHK, kita klik yang detail SKP. Kemudian benar. Oke. Kemudian kita tambah RHK. Anggaplah ini masih belum ada isinya, masih kosong. Tambah RHK. Kemudian ambil rencana hasil kerja yang untuk di bawah sini itu dari file Excel SKP 2021 semester 2. Ini misalnya saya coba masukkan RHK 1 yaitu perangkat pembelajaran. Tersusunnya perangkat pembelajaran administrasi guru. Ini membuat tanda saja karena kalau misalnya kalimatnya sama itu tidak bisa masuk. Saya tambahi dulu contoh. Kemudian menyusun perangkat pembelajaran ini kalau di RHK atasan atau RHK kepala sekolah itu masuknya ke manajerial. Manajerial nanti akan ada 3 indikator, manajerial waktu, manajerial indikator kuantitas, dan manajerial kualitas. Karena kita tadi pendekatan SKP-nya adalah kuantitatif, maka kita pilih yang kuantitas. Kemudian jenis RHK-nya utama, RHK tambahan hanya dipakai untuk MGMP dan PGRI, dan kegiatan lain yang penugasan dari luar sekolah. Pertama, nanti akan keluar satu tab seperti ini. Dia akan keluar di tab baru. Ini adalah RHK yang barusan kita buat. Jadi RHK pimpinannya adalah tugas pokok manajerial. Kemudian RHK kita guru sebagai guru adalah tersusunnya perangkat pembelajaran. Kemudian masing-masing RHK ini kan punya 3 indikator. Indikatornya adalah indikator kuantitas, indikator kualitas, indikator waktu. Kuantitas nanti akan terkait dengan jumlah atau jumlah dari dokumen yang kita perlukan atau kegiatan yang kita ikuti. Kemudian kalau kualitas nanti terkait dengan capaian atau persentase. Kemudian kalau waktu adalah waktu pelaksanaan kegiatan atau waktu penyusunan kalau dokumen. Misalnya ini untuk perangkat pembelajaran, tambah indikator, aspeknya kuantitas. Nanti aspek kuantitas ini indikatornya apa saja, kita buka Excel-nya dulu. Stop sharing, pindah ke Excel. Jadi untuk yang pertama, indikatornya adalah jumlah perangkat pembelajaran. Untuk yang kuantitas, kualitasnya adalah persentase capaian dokumen, waktunya adalah waktu penyusunan dokumen. Nanti ini kita copy untuk masuk ke RHK kita. Stop sharing, pindah yang ini. Ribet sekali. Ya. Kuantitas berarti tadi susah. Jumlah perangkat pembelajaran. Jumlah perangkat pembelajaran, targetnya adalah 2 dokumen. Klik
Klik oke. Maka dia keluar. Untuk aspek kuantitas, kita tambahkan lagi yang berikutnya adalah aspek kualitas. Aspek kualitas, kalau di Excel kalimatnya adalah persentase capaian dokumen perangkat. Targetnya adalah 100%. Oke. Kemudian indikator ketiga itu aspek waktu. Indikatornya waktu penyusunan dokumen. Targetnya 2 bulan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi RHK ini dinyatakan sudah selesai. Satu RHK dinyatakan sudah selesai kalau sudah terdiri dari ini, komponen-komponen ini. Mulai dari RHK pimpinan, RHK panjenengan sendiri, kemudian 3 aspek sampai dengan targetnya. Ini bisa disebut sebagai satu RHK utuh. Nanti jenengan silakan isikan semua RHK panjenengan di di file SKP panjenengan yang ada di Excel, masukkan semuanya sampai dengan selesai. Kemudian dipastikan sudah masuk semua. Untuk yang ini nanti yang mengisi adalah Ibu Kepala Sekolah. Jadi punyanya jenengan ini masih kosong, tidak apa-apa. Nanti akan diisi oleh pimpinan atau kepala sekolah panjenengan. Yang bisa jenengan isi adalah bagian ini, sumber daya, bagian lampiran. Kalau di kami dukungan sumber daya kami buat seperti ini: SDM, anggaran, peralatan kerja, pendampingan atasan langsung, dan sarpras. Kemudian skema pertanggungjawabannya seperti itu. Kalau kalimatnya mau dibuat sendiri boleh, silahkan. Itu masing-masing sekolah, kebijakan masing-masing sekolah. Kemudian kalau untuk mengisi ini tidak perlu memasukkan nomor. Jadi misalnya saya edit, saya tidak memasukkan nomor di depannya, cukup di enter. Tapi nanti di endingnya, di hasilnya dia akan keluar nomor sendiri-sendiri, otomatis. Jadi kalau di sini ada ada petunjuknya, penomoran lampiran tidak perlu diisi, cukup enter saja, maka dia akan otomatis menjadi nomor. Monggo ini kalau mau dipakai boleh, misalnya mau membuat narasi sendiri juga bisa. Kalau ini sudah diisi dan ini sudah terpenuhi, jenengan bisa klik ajukan SKP. Namun kalau misalnya ini sudah diajukan, maka tombol-tombol ini akan hilang Bapak Ibu. Jadi jenengan tidak bisa ngedit kalau sudah diajukan. Saya beri contoh ya, ini saya ajukan. Tombolnya hilang. Makanya sebelum diajukan pastikan dulu semua RHK-nya sudah terisi. Kemudian letak dari RHK pimpinan yang diintervensi dengan RHK jenengan itu sudah benar. Jadi kalau terkait pembelajaran masuk manajerial, kemudian terkait tim supervisi misalnya, dia masuknya ke dalam tugas pokok supervisi kalau di kepala sekolah. Kemudian kalau pengembangan diri dalam kegiatan seminar, diklat, dia masuknya ke PKB. Kemudian kalau misalnya sebagai ketua melaksanakan tugas sebagai ketua UP, ketua TEPA, ketua Usman atau apapun namanya, maka yang di sini masuknya sebagai tugas pokok pengembangan kewirausahaan. Jadi ini harus cocok antara tugas jenengan, RHK jenengan dengan RHK kepala sekolah harus sinkron. Yang sering terjadi adalah miss. Jadi misalnya saya memasukkan RHK sebagai mengikuti pengembangan diri seminar, tetapi RHK kepala sekolahnya saya masukkan di manajerial, itu tidak boleh karena tidak nyambung. Kalau memang sudah benar, yakin tidak ada yang salah, baru jenengan ajukan. Nah, buktinya sudah diajukan adalah tombol-tombol tadi hilang. Kemudian kalau ini jenengan cetak, sebentar. Kalau sudah diajukan, jenengan boleh nanti teman-teman Bapak Ibu guru menyampaikan ke kepala sekolah atau siapapun yang ditunjuk kepala sekolah untuk mengapprove. Jadi ini harus di-approve pengajuan ini, disetujui. Ini bisa dicetak, tetapi kalau statusnya masih pengajuan, maka dia, misalnya ini saya cetak nggih. Tanggalnya rencana SKP itu tanggal 3 Januari.
Kemudian lokasi Karanganyar, anchor dikosongi saja, tidak perlu diisi. Kalau misalnya belum disetujui, maka bisa dicetak, tapi di bagian bawahnya tidak ada tanda tangan kepala sekolah. Kosong. Ini juga kosong. Ini adalah dokumen yang statusnya masih pengajuan, belum disetujui oleh kepala sekolah. Nanti kalau misalnya sudah disetujui, sebentar, saya logout dulu. Misalnya ini disetujui. Oke, sudah persetujuan. Saya masuk ke punya saya lagi. Maka di punya saya juga sudah berubah persetujuan. Kalau sudah persetujuan seperti ini, kita print. Tanggalnya Januari 3. Maka di bagian bawah ini sudah ada tanggal, kota, sama dengan juga nama jenengan dan nama pimpinan jenengan. Dokumen inilah yang nanti akan jenengan perlukan untuk di-scan dan di-upload ke eval Simpek. Tapi ini baru satu nih Bapak Ibu, baru rencananya, rencana kinerja panjenengan. Nanti ada satu lagi yang perlu jenengan print juga, itu untuk yang penilaiannya. Ini kan baru rencana, ini disusun di tanggal 3 Januari. Makanya kemarin ada informasi dari dinas untuk rencana di-print rencana di-print tanggal 3 Januari. Sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tanya Pak, berarti itu nanti setelah di-print kan belum ada tanda tangannya, berarti di-print dulu, kasih tanda tangan, stempel, baru di-scan, terus di-upload. Iya, tapi nanti Bu bareng dengan nguploadnya bareng dengan SKP yang penilaian Bu. Ini baru perencanaan. Tapi jadi kan setelah kita print kita tanda tangani dulu lengkap yang di-scan yang sudah ditandatangani jenengan sama kepala. Ya, makasih Pak. Untuk yang rencana Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak. Bu, monggo. Pak, tadi kan saya lihat di Excel. Di Excelnya itu kan untuk tersusunnya alat ukur untuk mengukur keberhasilan belajar melalui penyusunan kisi-kisi soal dan butir soal itu loh Pak. Di sini ada dokumen. 6 dokumen di sini yang dimaksud apa? 6 dokumen itu kesepakatan jenengan dengan kepala sekolah Bu. Oh begitu. Tapi harusnya satu sekolah sama. Jadi kalau alat ukur kan berarti isinya butir soal, kisi-kisi dan butir soal, betul nggih? Nah, kalau di situ 6 dokumen, 6 dokumen itu idealnya adalah 1 ulangan harian semester gasal, 2 ulangan harian semester genap, 3 PAS, 4 PAT, 5 UKK, 6 ujian sekolah. Oh gitu ya Pak, berarti minimal juga itu ya, harusnya dimasukkan semua dokumen berarti ya? Persetujuan dengan kepala misalnya, Bu kita masukkan aja yang UKK sama PAT misalnya, ya sudah 2 dokumen berarti. Oh gitu, oh berarti ini nanti berdasarkan kesepakatan kita berarti monggo disepakati masing-masing. Oh begitu. Terus tadi saya lihat untuk tempatnya Bu Rina itu untuk yang apa namanya Pak, yang untuk ini apa namanya untuk tugas tambahan. Saya tadi kan sudah input sampai tugas tambahan. Di sini masih kualitas semua. Yang untuk kuantitas belum ada. Apakah itu juga nanti bisa direvisi? Berarti nanti di apa namanya di akunnya Bu Rina harus merevisi atau bagaimana ini Pak? Kalau kan masih kualitas semuanya dua-duanya. Kalau statusnya sudah diajukan, jenengan nanti minta diubah atau didraftkan istilahnya. Kan kalau pengajuan hilang tombol-tombolnya. Nah, nanti minta misalnya yang ditunjuk untuk mengoperasionalkan misalnya Pak Edi misalnya. Jenengan matur ke Pak Edi, Pak punya saya didraftkan dong. Nanti SKP jenengan statusnya akan dirubah menjadi draft. Kalau dirubah menjadi draft, tombol itu keluar lagi, Bu. Oh, begitu. Tapi di sini tinggal memang
kita kan mau input lagi gitu toh Pak. Tapi kan di sini kan tempatnya Bu Rina masih semuanya kualitas Pak. Kuantitasnya belum ada. Berarti di tempatnya Bu Rina itu harus diinput lagi yang kuantitas gitu nggih? Iya, nggih. Oh, nggih. Nggih. Jadi diedit terima kasih, Pak. Di masing-masing RHK isinya harus ada 3 aspek, kuantitas, kualitas, waktu. Biaya untuk kita pendidikan tidak perlu Bu. Biaya itu untuk yang nanti di bagian keuangan di sana, dinas atas sana. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Kalau sudah saya lanjutkan ke penilaian. Ini baru sampai rencana Ibu, Bapak Ibu. Sampun nggih? Nggih, kalau sudah saya lanjutkan ke bagian penilaian. Bentar, saya masuk ke punya saya dulu. Kemudian penilaian syaratnya harus sudah di-approve oleh akunnya kepala sekolah nggih Bapak Ibu. Jadi harus sudah disetujui. Kalau belum disetujui jenengan tidak bisa maju ke penilaian. Jadi misalnya anggaplah punya saya sudah di-approve oleh kepala sekolah. Saya share screen dulu. Bentar. Share screen. Nah, misalnya seperti ini. Statusnya sudah dirubah oleh kepala sekolah dari pengajuan menjadi persetujuan. SKP-nya sudah tidak bisa diedit. Dan dokumennya sudah dianggap semuanya benar. Ini tadi yang saya inputkan terakhir kan ini. Ya. Dan semuanya sudah dianggap benar semua, sudah beres, maka disetujui oleh kepala sekolah. Maka statusnya menjadi persetujuan. Yang dilakukan berikutnya apa? Yang dilakukan berikutnya adalah masuk ke bagian penilaian, Bapak Ibu. Penilaian, jenengan abaikan dulu yang 2 triwulan ini karena ini dari kemarin masih berubah-ubah terus. Minggu kemarin ini bukan triwulan tetapi bulan, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Minggu ini berubah menjadi triwulan, maka ini diabaikan dulu saja. Kita fokus ke yang tahunan karena ini yang tahunan ini dari awal kinerja ini di launching sampai sekarang ya masih ada. Jadi biar tidak nanti jenengan sudah kadung isi ternyata diilangi sama admin pusat. Jadi yang tahunan dulu. Yang pertama dilakukan adalah rencana aksi Bapak Ibu. Rencana aksi ini cara mudahnya, cara paling gampang adalah mengubah ini misalnya. Yang saya buatkan tadi ini contoh tersusunnya. Mengubah kalimat pasif yang ada di RHK menjadi kalimat aktif. Jadi kalau pasifnya adalah tersusunnya perangkat pembelajaran, maka kalimat aktifnya akan berubah menjadi menyusun perangkat pembelajaran. Caranya, ya dengan copy saja dari sini, Ctrl C atau copy, tambahkan, paste di sana. Kemudian kalimat depannya, karena ini tadi ada contoh, saya tambahin contoh. Menyusun perangkat pembelajaran. Oke. Sampai semua RHK panjenengan berubah berubah kalimatnya, kata kerja depannya ini. Ya. Dari tersusun menjadi menyusun, dari terlaksana menjadi melaksanakan, dari keikutsertaan menjadi mengikuti. Monggo, itu bahasa panjenengan. Kalau sudah semua, kalau sudah semua, rencana aksinya, dengan bisa lanjut ke bagian penilaian. Mau dicetak boleh, tidak dicetak juga tidak apa-apa. Jadi tidak ada pengaruhnya. Kemudian kembali ke bagian SKP. Kemudian masuk penilaian, kemudian kita masuk ke pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Punya saya mana tadi? Nah ini. Ya. Jadi kalau sudah mengisi tadi rencana aksi, maka di sini akan keluar. Tapi kalau tadi yang rencana aksi dikosongi, maka yang di sini kosong. Ini tidak ada isinya, maka itu harus diisi. Kemudian untuk mengupload dokumen, kita harus menyiapkan terlebih dahulu drive-nya. Karena di sini kalau jenengan lihat, ini misalnya saya tambah, bukti dukungnya adalah link.
ke Google Drive boleh, Dropbox boleh, OneDrive juga bisa. Tetapi bentuk yang diupload adalah link. Jadi kita siapkan dulu Bapak Ibu untuk link drive-nya. Sebentar. Saya buka drive dulu. Drive. Jadi kalau di punya saya buatkan satu folder dulu yang isinya adalah RHK atau SKP boleh, jenengan kasih nama apapun bebas. Kemudian di dalam folder ini saya buat folder-folder lagi sejumlah RHK saya. Jadi kalau punya saya tadi ada 14, maka saya membuat ya. Nah, kemarin kan rencana saya, oh itu berarti nanti 2023 saya perlu buat yang bulanan. Tinggal ambil dari sini, nah nanti saya print kan gitu. Untuk yang bulanan TPP ini kok. Tapi ternyata minggu ini berubah lagi menjadi triwulan seperti ini. Tidak tahu, ini saya tidak tahu juga apa namanya, dari sana juga masih apa namanya, bingung dia mau naruhnya seperti apa. Makan dari Bapak Ibu yang lain monggo. Apa namanya? Kalau misalkan baru memulai awal, tapi misalkan katakanlah RHK-nya itu sudah jadi di Google Drive, itu kira-kira misalkan saya buat punya saya sendiri itu berapa lama ya Pak? Waktunya? Butuhnya berapa lama dari awal sampai? Kalau membuatnya malam seperti ini Bu, cepat Bu. Tapi kalau karena ini begitu diklik masuk kan seperti yang tadi jenengan lihat kan. Tapi kalau jenengan buatnya pagi sampai dengan sore, wah bisa seharian Bu itu. Karena muter-muter. Pak mau menanyakan, yang tadi yang Pak Damar tadi loh Pak J. Tadi kan Pak Damar kan unernya kan ada 2. Kalau yang pertama itu dari Januari sampai Oktober itu kan guru. Itu berarti nanti apa namanya nggih? Pembuatannya ini berarti nanti periodenya 01 Januari sampai 30 Oktober gitu. 30 September itu 1, kemudian nanti buat lagi 1 Oktober sampai 31 Desember. Nggih. Oh begitu nggih. Terus untuk ini lagi Pak, ini kan ini saya tanya lagi nggih. Ini katanya nanti untuk tahun 2023 itu kan kita nanti katanya per bulan kan harus lewat e-kinerja juga. Apakah ini juga menu disiapkan nggih? Belum. Ya tadi yang saya sampaikan tadi Bu, minggu kemarin itu masih bulanan. Tahu-tahu minggu ini berubah jadi triwulan. Saya juga belum update lagi yang itu. Karena baru keluar itu triwulan itu tadi baru keluar. Oke. Terima kasih. Nggih. Mudah-mudahan balik lagi ke bulanan, jadi memudahkan kita Bu untuk bulanannya. Nah itu. Terus gini, saya tanya lagi Pak, ngapunten. Untuk apa namanya? Tadi kan kita sudah menyusun rencana. Lah pada satu saat
kita itu kan kadang di RHK-nya kan ada, seumpama kita sudah menentukan ada workshop gitu, Ge. Tapi ternyata dalam 1 tahun itu kita tidak pernah ikut workshop. Nah, Ge, berarti kan nanti di situ di penilaian kan nanti hasilnya 0, Ge, Pak, Ge. Bukan 0 tapi di bawah ekspektasi, Bu. Oh, nanti di bawah ekspektasi gitu. Terus gini, terus kita seumpama gini, di RHK itu kita tidak pernah apa istilahnya tidak membuat untuk workshop. Terus pada akhirnya di akhir penilaian kita punya itu gitu, apakah masih bisa dimasukkan seperti itu? Nah, itu minta tolong jenengan ke bagian operatornya untuk mendraftkan. Jadi nanti jenengan menyusulkan satu RHK lagi terkait dengan workshop. Kan kalau di awal tahun tidak membuat berarti kan tidak ada nih RHK-nya. Nah, misalnya tiba-tiba bulan Juli kita tidak buat nih RHK untuk workshop. Tapi tiba-tiba bulan Juli mau ada workshop nih. Nah, di bulan Juli itu jenengan matur ke operatornya, Pak minta punya saya didraftkan dulu. Kemudian setelah berubah jadi draft, yang isian jenengan tidak akan hilang, tetap akan ada. Jadi yang sudah dimasukkan itu dari Januari sampai Juni tidak akan hilang. Nah, nanti jenengan dibuatkan buat satu lagi RHK untuk workshop. Oh, J. Terus gini, ini mungkin di tempat kita nggih, karena banyak Bapak Ibu guru yang pon senior nggih Pak nggih. Jadi di sini memang untuk karya inovatif itu kan kadang mereka tidak pernah membuat. Lah ini apa solusinya? Itu nanti pada saat kita membuat RHK itu yang untuk karya inovatif itu tidak dimasukkan. Lah di sini apakah nanti mempengaruhi nilai nggih Pak nggih? Karya inovatif kan yang membutuhkan sebenarnya bukan yang membutuhkan itu yang mau KP itu, Bu. Oh gitu. Jadi di sini nggak pengaruh ya nanti nggih? Enggak. Kayaknya yang KI kan ada syarat itu adalah syarat wajib untuk yang naik dari 3 karya inovatif itu 3. Saya kurang saya enggak terlalu hafal tapi kayaknya itu ada kan. Kalau dari 3A ke 3B hanya butuh 3 kali seminar, 3 kali diklat. Kemudian 3B ke 3C ada diklat plus apa kan gitu. Nah, yang jadi maksud saya gini, jadi nanti seumpama kita untuk yang senior-senior, seumpama besok itu kan pensiun gitu nggih. Jadi untuk tahun 2022 mereka tidak kita buatkan untuk itu nggak apa-apa nggih. Jadi nanti tidak mempengaruhi nilai akhir SKP nggih. Oh, nggih, nggih. Enggak pengaruh. Nggih. Jadi maksudnya itu yang dinilaikan hanya pembelajarannya aja gitu loh, Mas. Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh. Sebenarnya harusnya kan nyambung ke Dupak, Bu. Jadi yang mau diusulkan Dupaknya apa tahun ini kan gitu. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam SKP. Lah kalau misalnya kan gini, Mas. Kita kan udah misalkan kita ada pengembangan diri beberapa, kemudian ada publikasi ilmiah. Nah, terus kan kita ajukan PAK-nya nggih. Nah, misalkan dari nilai PAK itu ada yang enggak di ACC gitu ngaruh apa enggak? Misal kalau ya saya enggak, Bu. Gimana? Kalau dengan SKP enggak pengaruh. Misalkan diajukan misalkan nggih pengembangan diri jumlahnya ada 10. Ternyata di ACC hanya 6. Gitu enggak apa-apa ya? Nggih. Enggak masalah, tapi dalam SKP jenengan kan sudah tercantum 10 nih. Ada, kan ada sertifikatnya katakanlah gitu, ada 10 ada sertifikat, tapi ternyata setelah diajukan tim penilainya ya jadi SKP-nya biarkan saja karena SKP-nya kan lampiran dari Dupak, Bu. Ya. Dan proses pembuatannya kan SKP-nya dulu rampung baru Dupaknya kan. Jadi kronologinya kan ngoten. Jadi enggak masalah biarin aja. Misalnya sudah masukkan 10, yang di ACC cuma 7 misalnya, yang 3 ya sudah 3-nya dibatalkan. Tapi SKP-nya biarin aja 10. Toh nyatanya jenengan kan tetap mengikuti 10 itu. Nggih. Oke, nggih, makasih. Nggih. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Nggih, Bu. Mau tanya, itu yang untuk hasil kerja atasan yang diintervensi untuk wali kelas. Manajerial, Bu. Masuk manajerial juga yang kuantitatif. Nggih. Manajerial itu isinya adalah kepemimpinan sekolah, terus ada 8 SNP sekolah itu masuk ke dalamnya. Pengelolaan guru itu masuk ke dalam situ, Bu. Oh. Banyak kalau komponen manajerial itu banyak sekali. Iya.
Terus ini, kalau misalnya ini ada teman kan, misalkan PAK-nya dia yang terakhir yang 2020 ini kayak yang mau naik pangkat ini kan PAK-nya cuman dia mengajukan untuk pembelajaran saja. Berarti yang di SKP-nya cukup 5 poin Pembelajaran pembelajaran gitu bisa? Boleh? 6 Bu. Oh, 6. Iya, iya. Sorry, Nggih, cuma nggih. 6. Bisa, boleh, boleh, boleh. Bisa. Oh iya, iya. Ya udah gitu aja Mas. Makanya di SKP yang sekarang kalau yang dipunyanya kita yang dulu kan ada nilainya tuh Bu masing-masing. Kalau yang ini kan enggak ada. Oh iya, iya. Nggih, nilainya SKP ini hanya baik, sangat baik, cukup, cukup, baik, sangat baik. Cuman itu dok. Jadi tidak ada, kalau dulu mungkin ada 8,7 jadi baik, 89, berapa jadi sangat baik. Yang ini tidak ada Bu, langsung keluar nilai baiknya itu. Iya Mas, terima kasih. Nggih. Monggo Bapak Ibu, kalau sudah mungkin diakhiri. Mas tanya lagi satu Atau lagi. pertanyaan nggih monggo. Ya, kan tadi kan misalkan kita pengajuannya sampai di kinerjanya itu kan maksimal tanggal 31 ya. Nggih. Nah, terus nanti kan kita kalau sudah disetujui, kemudian kita print, kita tanda tangani, terus kita scan, upload di e-file. Iya. Ditandatangan juga ya Bu. Gimana? Ditandatangan kepala sekolah juga. Iya, iya. Tanda tangan kepala sekolah udah misalkan dicap, sudah semua kan terus kita scan, kita upload di e-file. Itu ada batas maksimal waktu nguploadnya enggak? Maksudnya tanggal berapa gitu loh. Itu wilayahnya dinas Bu. Cuman kemarin yang info yang terakhir itu diprioritaskan untuk yang mau KP Bu. Oh iya. KP per Maret besok itu yang itu harus didulukan gitu. Kalau yang masih KP ya masih berapa tahun, 2 tahun lagi ya, yang penting ada masukkan dulu gitu. Pak Ardi, saya tak nambah sedikit Pak Ardi untuk kaitannya dengan SKP tadi yang sebagaimana. Dan Pak Ampun saya nambah sedikit ya Bu. J Pak Kiti. Monggo Pak. Monggo Pak Kiti. Istri baru pulang ini nunggu ini terus dengar ini. Nggih, katanya dengan SKP yang tadi harus diunggah di e-file kapan waktunya. Yang jelas Bapak Ibu ketika sudah diasmani oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian di-scan, langsung aja diunggah Bu, enggak apa-apa. Jadi saya juga setiap tahun itu saya mesti mengunggah SKP di e-file itu. Kemudian yang waktunya kapan memang tidak harus terutama yang naik pangkat. Yang tidak naik pangkat pun itu segera diunggah di e-file, tidak ada masalah. Kita kan biasa di Sinaga itu kan sering diingatkan, dilengkapi e-file dan seterusnya. Monggo nanti Bu, silahkan kalau sudah diasmani oleh Ibu Kepala Sekolah di scan kemudian diunggah di e-file. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang lain tidak mengajukan. Ini perlu saya sampaikan guys. Ini kaitannya dengan nanti arahnya ke Dupak. Jadi begini Bu, kalau yang namanya Bapak Ibu ini SKP nanti kan hanya rentetannya itu kan untuk melengkapi SKP misalkan dengan PPK ya, penilaian prestasi kinerja, dulu penilaian prestasi kerja. Nanti untuk lampiran Dupak atau PAK kita ini yang kita ajukan, atau Dupak yang kita ajukan itu. Nah kemudian untuk pembelajaran tadi yang utama tadi, kemudian yang lain bagaimana? Ya memang nanti kalau ini lepas dari SKP dulu ya Bapak, dari aplikasi ini. Itu kalau pembelajaran nilainya turah, bahkan itu aja kadang-kadang bisa dinilaikan nol Bapak Ibu. Misalnya begini, ini kan kasus saudara kita ini yang kasus SK PAK-nya bermasalah. Jadi nilainya itu sudah melebihi 2 pangkat, 2 golongan di atasnya. Sehingga untuk mengubah ini tidak mudah. Perlu rentetan yang panjang dari Capdin kemudian ke dinas kemudian kembali ke penilai. Ini kan panjang sekali. Saya biasanya kalau ada teman-teman yang seperti itu saya begitu kemudian saya kasih nilai 0. Ini justru untuk menyelamatkan rekan-rekan. Biasanya kan
kurang 4A ke 4B nih yang tidak ada apa itu pengembangan diri, kemudian tidak ada, hanya ada pengembangan diri atau penunjang, tetapi yang PKB-nya. Ya ini kami pelajaran monggo tetap dimasukkan semuanya. Nanti ini kan SKP, nanti di akan lagi ini. Kemudian tadi juga ada SKP. Lalu untuk SKP, kemudian Dupak juga sama, nanti silahkan dibuat secepatnya di bulan Januari. Jadi kalau tahun 22, maka di 23 Januari segera dibuat. Saya juga buat Bapak Ibu, tiap tahun saya juga punya apa itu Dupak. Hanya saya kebetulan kan mengajukannya tidak tiap tahun, tapi tetap saya buat tiap tahun, ditandatangani oleh cabang dinas. Bapak Ibu, karena yang utama di bawah 4B itu apa membuatnya tetap tiap tahun ada Dupak, kemudian diajukan untuk jadi SK untuk jadi PAK atau SK PAK. Kalau sekarang modelnya kan akan online, nanti online, walaupun ini belum diberlakukan betul, tapi kan ke depan kan penilaian itu kan online. Yang terakhir Pak Ardi, wali kelas tadi sampaikan. Okay. Betul, sama Ardi wali kelas itu masuk ke utama Bapak Ibu. Kalau di Permenpan RB 16 2009 itu nilainya kan 2,5 kalau tidak salah wali kelas. Kalau Waka itu kalau tidak salah 5% ya. Dari apa itu utama. Misalnya kalau yang 4A atau 4B itu kan 29,75, yang 4C 29. Kalau yang 3A itu 10,5 ya Pak Ardi ya. Betul. Saya harus buka KPN. Jadi dimasukkan Bapak Ibu untuk wali kelas, misalnya kalau ada dimasukkan ke yang utama, termasuk tugas tambahan wakil atau mungkin kapro. Saya kira itu Pak Ardi untuk teknis tadi sudah disampaikan Pak Ardi panjang lebar, termasuk salah satu yang nanti ditugasi oleh Ibu Kepala Sekolah untuk membantu nge-proof ya. Monggo nanti termasuk penilaiannya ya tadi kalau memang biasa-biasa saja ya sesuai ekspektasi begitu. Yang jelas harapan kami tidak ada yang dijempol ke bawah. Termasuk Bapak Ibu nanti mohon tidak menjempol Ibu Kepala Sekolah ke bawah. Jadi yang jenengan sudah dinilai ekspektasi jempol ke atas, jenengan nanti jempol Ibu Kepala Sekolah ke bawah jangan. Termasuk nanti jenengan juga menilai kawan di aplikasi ini jenengan jempol ke bawah. Mungkin iseng, jangan sampai nanti ya. Saya kira itu Pak Ardi, sukses untuk Bapak Ibu SMK 3. Tenun. Pak Kidi mau nanya. Terima kasih Pak. Pak Sukidi mau nanya. Monggo Bu Master. Itu yang untuk bendahara BOS, bendahara BOP itu bukan masuk tugas tambahan seperti wali kelas ya? Tidak bisa dikonversi. Tidak bisa ya. Tugas tambahan dengan keringat sendiri Bu. Yang masuk itu kapro, wakil kepala sekolah, kemudian kalep, wali kelas, kemudian wali kelas itu masuk. Wali kelas. BKK. Kalau bendahara BOS itu kan ya enggak ada. Enggak apa-apa Bu. Nanti yang penting kan jadi bos. Bendahara PK juga tidak masuk berarti ya Pak. Kemudian nggak masuk berarti. Baik Pak, terima kasih Pak. Direktur LSP gimana? Masuk. Tanya LSP di sini kok. Asesor. Direktur LSP-nya. Nggak masuk juga ya Pak Sugidi ya? Masuk. Ketua Masuk. LSP masuk ya? Masuk. Nilainya 2 kan? Nilainya 2. Masuknya tambahan ya Bu. Ini Bu Duwil ya? Iya Suaranya Pak. Bu Duwil ya? Iya Pak Kidi. Ya, ini kemarin tidak dengar Goyoso ini. Iya, besok lagi ya Pak. Ya. Mau dipiknikin lagi. Ya, sukses untuk Bu Dwi dan Bapak Ibu semuanya. Amin. Harapan kami nanti besok sudah bisa selesai, kemudian nanti Ibu Kepala Sekolah segera menilai, nge-proof nilai, Bapak Ibu upload langsung Jumat selesai. Sebelum tanggal 3. Amin. Pak Sukidi nanti kalau ada pertanyaan lagi, WA-WA nggak apa-apa ya Pak Sukidi.
Ardi. Oke, monggo Pak Ardi Ya, nanti kita- 4 jam Pak Ardi siapa? Wah, mantap, oke. Nah, ya, semoga nanti Jumat sudah selesai semua gitu loh, Pak, targetnya. Itu tadi Bu Endrina mau tanya Pak Kidi. Jen apa? Bung Ya. Master. Kak Iya, senior ini. Pak Sukidi tadi kan sudah pengajuan, terus sudah WA Pak Pengaso. Ini ngendikannya kan baru mau dibilang mau didiskusikan di Capdin. Nah ini berarti kalau misalnya saya belum ada persetujuan dari KCD, apakah kita sudah bisa berjalan untuk penilaiannya? Baik Bu, untuk kami kebetulan sudah 100% saya dan teman-teman itu nyun sewu dari cabang dinas ini juga belum menilai, hanya menyetujui tapi belum menilai karena memang aslinya ya saya juga tidak mendalami, kelihatannya juga masih bingung ya. mungkin loh itu di sana seperti apa atau di sana seperti apa atau kok saya seperti ini juga pastinya seperti apa, barangkali seperti itu kita prasangka baik saja atau mungkin karena kesibukan. Yang jelas ketika kita sudah mengajukan kemudian persetujuan kalau belum dinilai ya nanti kita tunggu saja. Tidak apa-apa Bu, itu bukan kesalahan kita. Oke. Saya memahami itu kalau seperti itu karena kelihatannya belum ada. Bahkan Kudus ini juga tadi kebetulan ketika saya di SMK 3 Kudus juga ke SMK Ngargoyoso, enggak ketemu saya. Sampai sore juga enggak ketemu ya, sana juga belum. Bahkan edit profil untuk kasihnya juga belum. Oke. Tapi kita ya, kalau sudah persetujuan. Tulisannya sudah ada Bu, tulisannya. Tulisannya persetujuan, Bu. Ya, tulisannya persetujuan. Sudah Iya. persetujuan. Warna biru atau apa Pak Ardi? Saya enggak buka ini. Kalau di saya warna hijau tadi, persetujuan gitu warna hijau. Ya udah. Hijau, Udah nggak apa-apa. berarti. Oh ya hijau ya nggak apa-apa ya, kan dewe ya. Sebentar saya bukakan saja, Bu. Saya bukakan mawar. Kayaknya hijau, Bu. Yang penting tulisannya persetujuan. Kayaknya gitu. Yang penting tulisannya persetujuan. Saya bukakan mawar ya, Bu, biar yakin pasti ngoten. Mungkin nggone Bu Indrina nanti malah untuk contoh mungkin. Mantap mau nyontoh Pak Wakil Pak Sukidi ya. Ini Bu, warnanya hijau, Bu. Hijau ya. Tulisannya Ya, persetujuan. Di sini hijau, tapi di dalam sini biru, Bu. Ya. Ini biru di dalam, kalau di luar hijau. Oh gitu. Oh ini udah persetujuan tinggal oke. Nih. Ini karena punya saya dipakai Pak Ardi Bu. Iya namanya Sukidi semua. Dua Dipakai Pak akun. Ardi punya saya. Tadi tak share, Dua akun namanya Sukidi tak semua. share di Solo ya pakai Pak Sukidi loh. Jangan Namanya. jangan manas-manas Bu. Enggak manas-manas sih. Udah, terima kasih Pak Sukidi, Pak Oke, Adi. Bu. Pak Edi. Waduh. Paling ketendang. Pak Edi itu hanya 3 kilo dari tempat saya itu. Ada kok ini Pak Nur Edi masih ada. Masih Bu. Tiduran Bu. Sinyalnya tidak stabil. Mas, sinyalnya kurang bagus Bu. Saya kira iya. melaksanakan Jadi nanti tugas. kalau Pak Nur Edi ada kesulitan bisa langsung kursus ke Pak Ardi aja. Bunji. Ganjamus ya, Pak. Saya tunggu ya, Pak, di belakang pabrik karet, Pak. Bunji, siap. Engko malah tuku bibit karet ning kowe Edi. Iya Edi. Bisa. Besok Monggo Pak Edi, kami kembalikan ke jenengan. Pak Ardi, besok Pak Ardi di sekolah Bu tunggu Bro. Besok saya gantian yang ke Jatimur. Rotso Pak Sukidi. Monggo, Bu Rini bisa Sampun menutup. cekap nih kok Bapak Ibu.